Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara perintah syariat Islam bagi kaum muslimin yang merupakan perintah ibadah maliyah, ibadah dengan harta, ialah berkorban, yaitu syariat bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang ternak tertentu yang disyaratkan di hari ke-10 sampai hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Ibadah berkorban ini selain merupakan ketaatan kepada Allah, juga sebagai bentuk syukur hamba kepadanya atas berbagai nikmat telah dijinakannya berbagi binatang ternak bagi manusia. Selain itu, ia juga merupakan upaya syariat di dalam menghidupkan sunnah Imam Wahidin, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup di situ saja, namun ia juga merupakan ibadah yang menjadi sarana pendekatan hubungan baik antara manusia dengan berbagai nikmat melimpahnya daging binatang kurban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesuai dengan keagungan sebuah ibadah yang harus ditunaikan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka harus ada belajar hukum-hukumnya sebelum menunaikannya. Al-ilmu qabla amal, ya. Belajar ilmu itu sebelum beramal. Di antara hal penting yang harus diketahui ialah bagaimana ibadah kurban kita akan diterima Allah, sehingga kita mendapatkan pahala dan ridhonya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa syarat diterimanya ibadah ada 2, yaitu harus ditunaikan dengan niat ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua ialah harus mengikuti sunnah, mengikuti cara-cara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian fikih berkorban. Pengertian korban. Korban atau dalam istilah syar'i disebut udhiyah. Menurut para ahli fikih ialah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari penyembelihan disebabkan tibanya Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut udhiyah berasal dari kata duha, sebab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Adha dan menyembelih kurban di waktu duha. Dan disebut kurban dari kata taqarruban dan kurbanan yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum berkorban. Menyembelih binatang kurban pada hari Idul Adha adalah wajib bagi orang yang mampu menunaikannya. Ini pendapat ulama yang lebih kuat menurut dalil-dalil berikut. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki, namun dia tidak menyembelih binatang kurban, maka janganlah mendekati musola kami, jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Hajjah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis nomor 3123. Dan diwajibkannya menyembelih binatang kurban ini tidak atas masing-masing individu, namun cukup satu keluarga, satu penunaian saja. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, wajib atas setiap pemilik rumah setiap tahun untuk menyembelih binatang kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis nomor 1555. Kemudian tempat penyembelihan kurban. Tempat penyembelihan kurban disunahkan melakukan penyembelihan binatang kurban di tanah lapang, tempat sholat Id ditunaikan. Berdasarkan sebuah riwayat, Ani bin Umar, anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kana yanharu au yadbahu fil musalla. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan penyembelihan di tempat sholat Id, yaitu tanah lapangan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 982. Selanjutnya, binatang yang boleh dan mencukupi untuk berkorban. Binatang yang boleh untuk berkorban hanya unta dengan seluruh jenisnya, atau sapi juga seluruh jenisnya, termasuk kerbau atau kambing juga dengan seluruh jenisnya. Adapun selain binatang-binatang tersebut, maka tidak boleh untuk berkorban. Adapun perincian usianya masing-masing sebagai berikut. Untuk domba jadaah umur 6 bulan sempurna. Unta umur 5 tahun. Lembu atau sapi umur 2 tahun. Dan kambing biasa umur 1 tahun. Ini menurut kesepakatan
para ulama. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnah illa ayat surah alaikum fadadbahu jaza'ah minal dhani. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih selain binatang ternak yang sudah musinnah, kecuali jika sulit bagi kalian mendapatkannya, maka sembelihlah jaza'ah dari domba. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 5194. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, binatang kurban yang tidak boleh disembelih atau tidak mencukupi. Binatang kurban yang akan disembelih harus memenuhi syarat agar sah dan mencukupi sebagai penunaian sembelihan kurban. Jika tidak memenuhi syarat, maka kurban pun tidak sah. Di antara sebab binatang kurban tidak boleh disembelih atau tidak mencukupi ialah jika cacat pada matanya dengan cacat yang jelas, menderita sakit dengan sakit yang jelas, pincang kakinya, atau sudah terlalu tua sehingga tulangnya tidak bersusun lagi. Kemudian selanjutnya, seekor kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Attab bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana berkorban di antara kalian para sahabat di masa Rasulullah Muhammad SAW? Beliau berkata, kana rajulu fi ahdi Rasulillah SAW yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasara kama taro. Seseorang pada masa Rasulullah Muhammad SAW menyembelih satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, sehingga mereka memakannya dan memberi makan dari daging binatang kurban tersebut kepada orang lain. Sedemikian itulah yang terjadi, sehingga tatkala manusia telah bermegah-megahan membangga-banggakan kemampuannya, menjadilah ibadah berkorban itu sebagaimana yang kamu lihat, di mana seorang tidak merasa cukup menjalankannya sesuai sunnah semata. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 1505. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kebolehan berserikat dalam menyembelih unta atau sapi. Satu ekor unta atau sapi cukup untuk kurban 7 orang yang berserikat. Berdasarkan hadis An Jabirin qala kunna fi ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhahul baqarah an sabatin wal jazura an sabatin nastariku fihi. Dari Jabir berkata, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW kami menyembelih sapi untuk 7 orang dan unta untuk 7 orang. Kami bersekutu di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1318. Kemudian orang yang paling utama dalam penyembelihan, orang yang paling utama untuk melakukan penyembelihan adalah orang yang berkorban itu sendiri. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun begitu jika orang yang berkorban itu ada uzur atau mungkin penakut atau jerahlah untuk menyembelih sendiri, maka boleh diwakilkan pada orang yang biasa
menyembelih. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Anasin qala, doha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini tabahahuma biyati asama akabbaru. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bagus warnanya dan keduanya bertanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan tangannya. Beliau membaca bismillah dan bertakbir Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5565. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, namun apabila ada suatu kebutuhan ya, sehingga dia harus mewakilkan penyembelihan kepada orang lain, maka hal itu dibolehkan berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mempersembahkan berkorban 100 ekor unta ke Mekah untuk dikorbankan, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor untanya. Kemudian beliau Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib melanjutkan penyembelihan sisa untanya, yaitu 33 ekor unta, sehingga jangkep menjadi 100 ekor unta. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 557. Kemudian upah penyembelihan diambilkan dari selain binatang kurban. Tidak diperkenankan bagi yang berkorban memberi upah tukang sembelih dari sebagian binatang kurbannya. Juga penyembelihan binatang kurban tidak boleh mengambil upah apabila upah tersebut diambilkan dari sebagian binatang kurban, walaupun sedikit, seperti daging, kulit, dan selainnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis An Ali bin Abi Thalib qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala batanihi wa an qasima jalalaha wa juluda wa alla utiya al jazira minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan aku untuk mengurus korbannya dan memerintahkan supaya aku membagi semua perlengkapan unta serta kulit-kulitnya, dan aku dilarang memberi tukang sembelihnya upah dari daging kurban walaupun sedikit, sehingga kami mengupahnya dengan harta dari kami sendiri, bukan dari daging kurban. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 3099. Kemudian selanjutnya syarat-syarat sahnya menyembelih kurban. Yang pertama, hendaknya seseorang yang menyembelih berakal dan usianya sudah mencapai tamyiz, sehingga sembelihan anak yang belum tamyiz atau orang gila tidak sah. Yang kedua, hendaknya penyembelihan adalah seorang muslim atau ahli kitab, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, hendaknya penyembelih benar-benar bermaksud menyembelih, bukan sekedar kebetulan atau tidak sengaja. Yang keempat, hendaknya sembelihan ini bukan untuk selain Allah. Yang kelima, hendaknya menyebut nama Allah, yang membaca bismillah, dan tidak menyebut nama selain Allah. Dan ini menjadi syarat yang utama. Kemudian selanjutnya adalah tentang untuk siapa saja pembagian binatang kurban. Nah, binatang kurban hendaknya dibagikan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama,
dimakan oleh pemilik binatang kurban beserta keluarganya. Hal ini didasari perintah Allah dalam Al-Quran. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagian dagingnya dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Dengan dasar ayat di atas yang berbentuk perintah setelah larangan, sehingga boleh bagi orang yang berkorban beserta keluarganya memakan sebagian kurbannya. Yang kedua, dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah hadis, kulu watakhiru watasodaku. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah daging kurbanmu. Yang ketiga, dihadiahkan kepada kaum muslimin, baik yang kaya ataupun yang miskin, seperti tetangga dan kerabatnya. Hal ini didasari oleh sebuah hadis, kulu wataimu watakhiru. Maka makanlah sebagian dagingnya dan berilah makan manusia dan simpanlah. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5567. Kemudian orang yang berkurban tidak boleh menjual kulit dan daging binatang kurban. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabi'u luhumal adhahi wal hadayi fatasaddaqu wastamti'u bijuludiha. Janganlah kamu menjual daging kurban dan daging hadayu. Sedekahkanlah dan nikmatilah, gunakanlah kulit-kulitnya. Hadis riwayat Ahmad. Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man ba'a tilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada udhiyah baginya. Hadis riwayat Baihaqi. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bersama hidayah Allah, sehingga kita oleh Allah diberi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.